Jumpa teman-teman, hari ini kita masih di kebun lagi ya. Karena teman-teman, kita beberapa hari tidak ke kebun pisang karena pisangnya sudah banyak yang kuning daunnya teman-teman ya. Banyak kuning daunnya itu mau perlu dipangkas supaya bersih ya. Setelah bersih, pangkasannya nggak boleh dibuang jauh teman-teman ya. Pangkasannya untuk pupuk di sebelahnya ya. Kita tumpuk-tumpuk di sebelahnya supaya kita selalu bagus di kebun pisang ini, perawatan pisang kita ya. Masalahnya teman-teman, mau menginjak musim panas ini, kalau kita nggak hati-hati di musim panas ini, kita bakal gersang tanaman kita pisang ini ya, bakal gersang. Karena ini sudah bulan Juli, mau bulan Juli ini, itu rawan ya, rawan panas ya. Jadi kalau nggak ada untuk pelembabnya, sampah-sampah yang kita siapkan di dekat pohon itu bakalan kekeringan ya, tanaman kita kurang asupan. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, komen dan tekan tombol loncengnya supaya mengikuti channel YouTube Wirata Daya setiap harinya teman-teman, karena YouTube Wirata Daya menginformasikan untuk pertanian organik termasuk pisang dan lain-lain ya teman-teman. Itu pertanian organik yang dikerjakan setiap hari ya. Jadi teman-teman konten kreator petani pemula, simak baik-baik supaya bisa kita setiap harinya mengikuti channel ini teman-teman. Karena penting sekali teman-teman untuk khususnya petani pemula ya. Penting sekali petani pemula supaya petani pemula ini bisa punya tanaman pisang, bisa nambah penghasilan dan bisa untuk setiap harinya nantinya bisa panen teman-teman, kan gitu ya. Karena kita ini tanpa mengikuti pertanian teman-teman, kita ini akan kedepannya sulit ya. Karena sulitnya apa? Sekarang ini untuk pertanian pisang ini di Kalimantan Timur ini sudah termasuk nomor 1 ya, kalau untuk pakan ya, untuk mangan ya, artinya pertanian pangan ya, pertanian pangan termasuk nomor 1. Masalahnya kalau jagung sekarang lagi merosot ya, penanam jagung ini merosot karena banyak lahan yang jadi kebun sawit sekarang ini. Jadi sekarang yang dominasi itu ya pisang sama termasuk kates, termasuk terong yang termasuk masih nomor 1 di sini ya teman-teman ya. Kalau jagung udah menurun, nomor 1 masih diduduki sama pisang ya. Untuk 2 tahun terakhir ini pisang karena pasarnya mudah, harganya stabil, apapun bentuk pisangnya itu laku dijual teman-teman. Paling enak pasar pisang di sini. Jadi makanya teman-teman pemula, petani pemula, saya arahkan yang punya lahan kosong atau khususnya ya teman-teman merantau, kalau mau budidaya pisang yang ada waktu sejam 2 jam bisa kita sisihkan untuk bertani ya. Artinya bertani itu begini teman-teman. Tani kita ini nggak perlu kita banyak-banyak dulu, misalkan ada 200 batang, 300 batang. Itu sebelum kita itu nanti capek istirahat, kita udah punya tabungan teman-teman. Pisang ini bisa untuk tabungan kita ya, untuk masa tua kita pisang ini, karena pisang ini nanam sekali panennya berkali-kali. Nah itu apalagi kalau seperti ini teman-teman, ini kita tanaman sudah 4 bulan berjalan ini ya. Ini 2 bulan lagi sudah banyak yang buah, itu udah ada yang buah, itu juga sudah ada yang buah. Nah kalau barisan yang depan ini udah 1,5 tahun ini 1,5 tahun ini. Nah itu 1,5 tahun masih bagus karena perawatannya bagus teman-teman ya, perawatannya. Jadi saya ingatkan khususnya teman-teman pemula yang usianya sepantaran saya, yang kerja di perusahaan sudah nggak bisa, kerja bangunan nggak mampu, mari kita bercocok tanam pisang supaya pisang itu nanti untuk membantu ekonomi kita masa tua kita teman-teman ya.
Jangan sampai kita udah tua ngapain capek-capek nanam pisang dan kapan panennya. Nah, itu keliru teman-teman kalau punya pendapat gitu. Pendapat itu selama kita masih tenaga sehat teman-teman, harus tenaga kita jangan dihemat, dimanfaatkan untuk bekerja ya. Apapun pekerjaan kalian itu sah-sah aja. Yang penting kita bisa nyisihkan untuk hari tua kita ya. Jangan kerja hari ini habis, jangan kalau bisa. Makanya kita sarankan sebagian nanam pisang ini untuk disisihkan teman-teman ya. Nah, dan tenaga kita yang 1 jam 2 jam itu dimanfaatkan, jangan sampai hanya untuk scroll HP setiap hari, masukan nggak ada, jangan teman-teman ya. Karena HP ini bisa di scroll yang menghasilkan duit banyak, tujuannya di situ teman-teman ya. Jadi di samping kita sambil tani, sambil nyekrol HP yang bermanfaat teman-teman ya. Karena kita ini siapa lagi kalau nggak diri kita sendiri yang akan membantu, nggak ada teman-teman. Nggak ada kisah di Indonesia ini bantu-membantu itu nggak ada. Orang bantu orang itu pasti ada pamrihnya teman-teman ya. Itu simak baik-baik teman-teman. Dan ingatkan itu, siapapun yang bantu kita itu ada pamrihnya. Nah itu sudah rumus teman-teman, rumusnya orang Indonesia begitu. Nggak ada kisahnya kita bantu orang tidak ada mau ada yang diincer, itu nggak ada. Itu loh contohnya sekarang orang minjemi duit, nah dia mau perlu sama kita, itu perlunya apa, hasil dia supaya dijual ke kita gitu loh. Nah di situ teman-teman kita kalah langkahnya, di situ kalah langkahnya kita di duit aja ya. Jadi teman-teman pemula kalau bisa kita harus semua mandiri teman-teman ya. Tanam sendiri, jual sendiri, jangan tergantung sama siapapun. Karena kita hidup tergantung itu melelahkan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga sukses dan kita selalu menyimak video YouTube Wiratadaya teman-teman. Terima kasih.